Kamu di acara pernikahan Arman dan Lily, ini Arman berdiri sendirian. Yang mana dari cewek-cewek ini yang calon istrinya? Yang ini, lihat, ada tulisan namanya Lily di gelangnya. Bocah-bocah perempuan ini berebut boneka itu milik salah satu dari mereka. Tapi mereka semua bilang itu boneka miliknya. Menurutmu, siapa pemilik sebenarnya? Pasti gadis kecil ini. Lihat deh, bajunya sama dengan baju boneka itu. Ini perayaan Halloween dan beberapa orang memakai kostum hantu. Tapi di antara mereka ada hantu beneran loh. Yang mana ya? Lihat, orang ini nggak punya bayangan. 3 sekawan pergi camping, 2 dari mereka manusia sungguhan dan yang 1 robot. Perhatiin foto mereka dan kasih tahu yang mana robotnya. Pasti cowok ini. Lihat jejak kaki yang ditinggalin masing-masing dari mereka. Jejak kaki cowok ini sebenarnya jejak roda yang nggak lumrah bagi manusia beneran. Amanda dan ibunya ikutan acara game show. Ini putaran final dan tugas Amanda adalah nyari tahu yang mana dari kedua wanita ini yang ibunya. Keduanya memakai topeng, jadi Amanda nggak bisa melihat wajah mereka. Kamu bisa bantu dia? Perhatikan rambut kedua wanita itu. Amanda berambut merah, wanita ini juga berambut merah, jadi pasti dia ibunya. Dalam kondisi apapun, Amanda pasti tahu warna rambut ibunya, jadi dia bisa menjawab. Polisi setempat memperoleh informasi bahwa kota kecil mereka telah diinvasi. Para petugas mulai berpatroli untuk memeriksa kartu identitas orang-orang. Akan kutunjukin satu demi satu kartu identitas itu, dan kamu harus putusin siapa yang mencurigakan. Misalnya, yang ini. Apa pendapatmu? Lihat tahun lahir cowok ini jelas bukan kartu identitas asli. Ini ada lagi. Apa katamu tentang wanita ini? Lihat alamatnya, itu cuma nama suatu tempat tertentu, nggak disebutkan provinsi atau negaranya. Yap, orang ini juga mencurigakan. Orang berikutnya adalah wanita muda ini, dan ini kartu identitasnya. Apa kamu melihat ada yang mencurigakan? Kayaknya nggak ada yang salah sih, biarin aja deh dia pergi. Ini ada lagi, gimana dengan orang ini? Kali ini perhatiin fotonya deh, semua foto identitas memakai latar belakang putih. Yang ini bukan kartu identitas resmi, jadi menurutku dia mencurigakan. Ada tersangka terakhir untukmu. Apa pendapatmu? Apa ada yang perlu dicurigai? Enggak, dia baik-baik aja kok. Biarin dia pergi deh. Seorang wanita kaya, Bu Risa, sedang mencari orang yang mau bersih-bersih rumahnya setiap minggu. Dia mengundang 3 pelamar dan bertanya kenapa mereka menginginkan pekerjaan itu. Amalia bilang dia ingin nyari uang selama musim panas untuk jalan-jalan keluar kota bersama teman-temannya. Udin bilang ibunya memaksa dia untuk punya kegiatan khusus di musim panas supaya dia nggak main video game seharian. Anita bilang dia benar-benar bokek dan butuh uang untuk hidup.
Setelah mereka pergi, Bu Risa menyadari kalung berliannya hilang. Dia menduga salah satu calon pekerja itu telah mencurinya. Jadi dia mengundang mereka lagi, perhatikan mereka dan cari tahu ya, siapa pencurinya. Pencurinya Anita. Dia bilang dia bokek kan? Terakhir ke rumah Bu Risa, dia memakai pakaian usang. Tapi lihat deh dia sekarang. Bajunya, anting-anting emasnya, dan iPhone-nya baru. Pasti dia nyuri kalung itu dan menjualnya. Suatu hari di musim dingin yang bersalju, polisi mendapat laporan kalau salah satu rumah di lingkungan sekitar telah dirampok. Seorang detektif mengunjungi orang-orang yang tinggal di sana dan semua bilang mereka di rumah saja karena faktor cuaca. Tapi detektif tahu siapa yang bohong. Orang itu menjadi terduga utama. Siapa dia? Pasti orang yang tinggal di rumah ini. Dia bilang dia tinggal di rumah saja, tapi dia jelas memarkir mobilnya setelah salju menumpuk di jalan masuk ke rumahnya. Jadi, mobil itu telah dipakai pergi sebentar. Kenapa dia bohong ya? Hari lain, kejahatan lain. Pak Seno, seorang pengusaha, menjadi korban pencurian. Risa bekerja di perusahaan internasional besar. Suatu hari, saat dia kembali dari istirahat makan siang, rekan-rekannya kelabakan. Sejam sebelumnya, ada yang memukul manajer SDM mereka hingga pingsan. Polisi punya 3 tersangka. Laura, pelamar kerja, bilang dia agak kesal dengan si manajer. Parah sih, dia harus menunggu sampai berjam-jam karena si manajer membuat janji temunya molor. Jadi, Laura harus menunggu di luar sambil hujan-hujanan, kemungkinan juga terserang masuk angin. Tapi tetap saja, ucapnya, saya tidak mungkin memukulnya. Lagian, pukulan saya tidak cukup kuat lah. Gary dari Departemen Pemasaran mengaku dia tidak menemui manajer SDM sejak sejam masuk kantor. Dari pagi sampai jam makan siang, dia ada meeting. Yakub dari bagian Litbang menjelaskan dia naik sepeda menuju kedai kopi terdekat untuk beli kopi tubruk. Ini juga baru balik. Jadi, siapa yang memukul manajer SDM sampai pingsan? Pelakunya, Yakub. Sepeda dan pakaiannya tetap kering, bersih pula. Bagaimana mungkin? Padahal kan di luar hujan. Zaki mengikuti sebuah tantangan. Dia berhasil sampai di tahap terakhir yang dilangsungkan di gurun. Kalau berhasil menaklukkan tahap ini, dia bisa memenangkan uang sebesar 15 miliar rupiah. Zaki harus mengeluarkan kunci dari salah satu periuk. Di atas periuk pertama, ada mangkok berisi cairan super asam. Mangkok di periuk kedua dipenuhi laba-laba beracun. Yang ketiga, apinya terus membara. Di mangkok periuk keempat, ada ular viper berbisa. Zaki tidak boleh menurunkan atau membalikan mangkoknya. Periuk mana yang harus dipilih Zaki? Yang ketiga, dia bisa mematikan apinya dengan pasir, lalu mengambil kuncinya. Jordi punya perusahaan IT kecil-kecilan, bawahannya bernama Lucky. Dia super jenius, tapi pelupa akut. Dia juga suka melamun. Wah, pantesan si jenius ini pergi liburan tanpa mengajukan cuti. Jordi seringnya tidak ambil pusing sih dengan kebiasaan aneh Lucky, tapi kali ini ada pertemuan bisnis penting yang akan dimulai. Dia memerlukan data yang sedang dikerjakan Lucky. Tapi pria jenius ini tidak terlihat batang hidungnya, tak mengangkat teleponnya, dan tak bisa dihubungi. 1 jam sebelum meeting, kesabaran Jordi akhirnya habis. Dia pun menyalakan komputer Lucky, tapi di password. Meski telah berkali-kali memasukkan kombinasi huruf dan angka acak, tetap saja gagal. Tiba-tiba muncul jendela kecil di layar. Sepertinya menampilkan teka-teki, nyawa, badan-badan. Setelah memutar otak selama beberapa saat, Jordi mengetikkan sandi. Kemudian muncul home screen. Yeay, komputernya nyala. Sandi apa yang Jordi tulis? Jawabannya adalah 1 nyawa, 2 badan. Sehidup semati.
Tapi perjuangan Jordi belum selesai loh. Data yang dia butuhkan disimpan di dalam folder yang di-password. Setelah diklik, malah muncul kalimat ini. Tulis kebalikan dari semua angkanya. Kok sulit ya? Untungnya, Jordi paham dengan cara pikir Lucky. Dia tak perlu berlama-lama untuk bisa menjawab dengan benar. Akhirnya dia bisa mendapat informasi itu. Menurutmu, sandinya apa? Ainakna Aumes. Nah, itu jawabannya. Kata sandinya, semua angkanya yang ditulis dari belakang. Camilla takut banget sama anjing. Saat jogging di taman, dia melihat anjing besar berada di dekat kursi taman. Kelihatannya galak tuh. Tali kekangnya sepanjang 1 meter. Menurut perkiraan Camilla, tak masalah kok melintasinya, asalkan jarak aman antara dia dan si anjing sejauh 2 meter. Tapi meskipun pakai tali kekang, anjing itu tetap menggigit Camilla. Kok bisa? Tali itu cuma terikat di leher si anjing. Perusahaan milik David mengembangkan aplikasi baru di ponsel pintar. Dia sedang membuka lowongan untuk posisi desainer. Dari ratusan pelamar, dia cuma memilih 3 orang. Di resume Anggi tertulis, umur saya 23 tahun, meski belum cukup berpengalaman, saya cepat belajar dan telah mendesain aplikasi serupa. Di resumenya, Helen menulis, saya berumur 26 tahun dan punya pengalaman kerja selama 4 tahun. Saya pantas mendapat posisi ini karena story TikTok buatan saya banyak sekali dan viral. Sementara Eric di resumenya menjelaskan, dia berumur 28 tahun dan pengalaman kerjanya selama 7 tahun. Dia juga telah mendesain banyak sekali aplikasi, sejak Google didirikan, dia telah bekerja di sana. David cuma bisa merekrut 1 orang. Kebetulan memang cuma 1 orang yang berkata jujur di resumenya. Nah, siapakah dia? Eric cuma punya pengalaman kerja selama 7 tahun, tapi Google secara resmi didirikan pada tahun 1998. Tidak ada story di TikTok, jadi Helen tidak mungkin membuatnya. David merekrut Anggi. Meski belum bekerja terlalu lama, dia jujur dan portofolionya bagus. Kevin, petugas keamanan di taman bermain, melihat anak kecil berdiri di dekat roller coaster. Anak itu mengaku namanya Nico. Dia tidak tahu keberadaan papanya. Kevin pun membawa Nico ke kantornya, lalu membuat pengumuman. Sesaat kemudian, 2 lelaki memasuki ruangan. Lelaki pertama mengaku, tadi kami ada di kafe, tapi setelah makan burger, perut saya sakit. Ya udah, terpaksa deh harus ke toilet selama 20 menit. Tapi saat saya kembali, Nico sudah tidak ada. Saya sangat khawatir. Pria yang satunya memotong. Kami naik roller coaster bersama, lalu saya beli hotdog dan meminta Nico menunggu di situ. Papa Nico yang mana? Dia masih terlalu kecil untuk naik roller coaster, yang artinya pria kedua berbohong. Kasihan papanya Nico, dia keracunan makanan. Aldi sangat mencintai Ella yang cantiknya setengah mati. Pokoknya dia mencuri-curi waktu agar selalu bisa bersama Ella. Pria itu membelikannya hadiah mahal, bunga cantik, mengajak makan ke restoran mewah, dan berlayar dengan yacht. Mereka berkeliling dunia, singgah di hotel tersohor, dan belanja pakaian desainer. Belum juga 1 tahun, Aldi sudah jadi miliuner. Bagaimana mungkin? Sebelum bertemu Ella, duit Aldi mencapai triliunan. Waduh. Tadinya Krishna punya perusahaan besar dan sukses, tapi kemudian investor utamanya bangkrut. Dia jadi patah semangat, lalu menemui sobatnya Justin, pemilik kafe. Jangan murung dong, kata Justin. Tiap hari kafeku dikunjungi pengusaha kaya loh. Hari ini juga ada. Orangnya misterius banget. Dia juga nggak mainan sosmed. Emang sih, nggak banyak yang tahu jumlah kekayaannya. Tapi aku tahu. Buruan, kenalan sama Doi. Justin menunjuk ke arah belakang kafenya. Saat sampai di tempat yang dimaksud, Krishna melihat 3 pria. Dia lupa menanyakan ciri-ciri si pengusaha kaya ke temannya. Setelah benar-benar mengamati, Krishna langsung tahu pria mana yang bisa jadi penolongnya.
Yang pasti bukan pria yang di tengah, dia bawa tas murah. Yang di sebelah kanan bisa saja kaya sih, tapi dia sedang membuat story di Instagram. Si pengusaha kan tidak punya akun sosmed. Jadi, pria yang dicari Krishna berada di sebelah kiri. Krishna benar, rupanya pria itu memang huruf S, D, T, E, L, E, T ini. Apa kamu bisa sebutin 3 huruf berikutnya? Jawabannya DSS. Itu cuma inisial dari angka 1 sampai 10. Saat Miko sedang melewati gedung, tiba-tiba di dekatnya ada amplop yang masih tersegel. Ternyata isinya kunci dan selembar kertas. Di situ juga tertulis, "Tolong, 323." Miko langsung masuk ke dalam gedung, lalu nyari pintu bernomor 323. Kemudian dia membuka pintu dengan kunci yang dipegangnya. Rupanya, di dekat jendela yang terbuka, ada cowok yang terduduk di lantai. Tubuhnya terikat pada kursi dan mulutnya disumpal. Dia kemudian bilang, "Ada 2 cowok membobol kantor saya, ngikut tubuh saya, Pak. Lalu menggondol semua uang di berangkas. Untung tangan saya nggak diikat, jadi saya bisa nulis surat lalu melemparnya keluar jendela, beserta anak kunci ruangan ini." Miko nggak percaya sama ceritanya, dan malah lapor polisi. Kenapa gitu? Amplopnya masih tersegel, gimana dia ngerekatin segelnya kalau mulutnya tersumpal? Bisa nyerang tapi nggak bisa diserang balik. Dan kita semua pasti ogah deket-deket. Apakah itu? Jawabannya demam. Kedua tim ini lagi main sepak bola, masing-masing tim mencetak 2 gol. Tapi hasilnya bukan seri, salah satu tim ternyata berhasil memenangkan pertandingan. Kok bisa sih? Salah satu pemain nyetak gol bunuh diri. Seorang blogger muda bernama Eric baru saja menulis buku pertamanya. Dan setelah dirilis, bukunya langsung laku keras. Dia pun jadi antusias saat mempersiapkan acara penandatanganan buku itu. Tapi dia juga agak gugup, makanya dia perlu istirahat sebentar agar lebih tenang. Acara itu seharusnya dimulai jam 6 sore, tapi Eric belum kembali juga. 10 menit kemudian, petugas keamanan melihatnya tergeletak di lantai kamar mandi. Waduh, ada yang udah mukul kepala Eric tuh. Polisi langsung menetapkan 3 tersangka. Anissa, agen Eric, bilang kalau dia lagi nyelesain masalah organisasi yang mendesak. Fendi, salah satu fansnya, bilang dia sudah suka buku-buku Eric selama bertahun-tahun. Jadi dia nggak akan mungkin menyakiti si penulis. Lalu Putra, si petugas keamanan, mengatakan dia lagi bertugas menjaga ketertiban para fans Eric di depan pintu masuk. Siapa ya yang udah mukul kepala Eric? Pelakunya Fendi. Eric baru punya 1 buku. Jadi cowok itu nggak mungkin baca buku-buku Eric selama bertahun-tahun. Lihat mereka baik-baik ya. Mana yang petugas damkar gadungan? Yang di sebelah kanan. Dia nggak pakai helm dan nggak punya tas khusus. Selain itu, celananya bukan seragam damkar pada umumnya. Di atas meja terdapat 3 cangkir kosong dan 10 gula batu. Kamu perlu naruh gula batu itu ke semua cangkir agar gula di masing-masing cangkir berjumlah ganjil. Masukin 3 gula batu di cangkir pertama dan 3 gula lagi di cangkir kedua. Setelah itu, taruh ke 4 gula yang tersisa di cangkir kedua dan masukin cangkir kedua di cangkir ketiga. Nah, jadinya cangkir pertama berisi 3 gula batu dan yang kedua juga punya 3 gula batu. Sedangkan cangkir ketiga punya 7 gula batu, 4 di tempatnya dan 3 di cangkir kedua. Debbie dan Rahel sedang dalam perjalanan pulang setelah shopping mingguan. Debbie terus komplain soal tas belanjaannya yang berat.
Lalu Rahel bilang, "Kamu kenapa kesel gitu sih? Kalau salah satu tas belanjaanmu aku bawain, berat tasmu jadi 2 kali lipatnya tasku. Tapi kalau salah satu tasku kamu bawain, jumlah tas belanjaan kita jadi sama." Memangnya tas yang mereka bawa ada berapa sih? Rahel membawa 7 tas dan Debbie cuma membawa 5 tas. Asisten Pak Bayu yaitu petugas Yosa telat masuk kerja. Setibanya di kantor, Yosa bikin alasan begini. "Saat lagi nyetir di jalan tol, saya lihat ada pria yang pingsan di sisi kiri jalan, Pak. Ya, saya langsung bawa ke rumah sakit terdekat aja. Setelah sadar, pria itu ngaku kalau dia bekerja sebagai sopir taksi. Penumpangnya telah mendorong tubuhnya dari taksi yang melaju, padahal tas beserta uang dan dokumen pentingnya masih ada di dalam." Tapi Pak Bayu tahu kalau Yosa berbohong. Gimana caranya? Kalau si sopir memang didorong dia menang lotre dan dia boleh milih hadiahnya sendiri. Dia punya 3 pilihan, Ferrari model terbaru, tas Gucci, atau sepatu Jimmy Choo. Perhatiin ketiganya baik-baik ya, biar kamu bisa ngasih tahu Amy hadiah yang paling tepat. Sebaiknya pilih tas ini aja. Logo Ferrari dan Jimmy Choo-nya salah tuh. Jadi mobil dan sepatu itu pasti palsu. Ismi kesasar lagi di hutan nih. Biasalah. Kali ini dia nggak perlu muter-muter dulu buat nemuin rumah sang penyihir tua. Setelah masuk, Ismi ngelus-ngelusi Anabul dan minta bantuan ke penyihir agar dia bisa pulang lagi. Penyihir itu bersedia ngebantu, tapi dengan satu syarat, Ismi harus mecahin teka-teki. Kalau dia berhasil, penyihir itu akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal di situ bareng penyihir dan Anabul selamanya. Nggak ada pilihan lain. Dia harus setuju. Nenek sihir itu kemudian memberinya 3 tongkat dan meminta Ismi untuk mengubahnya menjadi 6 tanpa memotongnya. Beberapa saat kemudian, Ismi berhasil mecahin teka-teki itu. Gimana caranya ya? Tiga batang ini bisa ngebentuk angka 6 Romawi kayak gini. 2 cewek ini mau datang ke opera. Menurutmu, siapa nih yang jadi model produk populer? Keduanya punya tas Louis Vuitton, tapi kamu perlu lihat logonya baik-baik deh. Logo yang kanan salah, jadi tasnya pasti palsu. Maka, cewek yang di sebelah kiri pasti sang model. Keluarga Pak Mahmud dan Pak Joni mau pergi liburan. Menurutmu, siapa nih yang punya anak perempuan? Amati kopernya baik-baik deh. Keluarga Pak Mahmud cuma bawa 2 koper, tapi keluarga Pak Joni bawa 3 koper. Koper yang satunya pasti punya anak perempuan mereka yang mungkin lagi ke toilet sebentar. Yuk kita pergi ke Norwegia. Setelah liburan Natal, 2 saudara kembar Alina dan Alisa datang mengunjungi ibu mereka. Namun salah satu saudari kembar ini punya pacar dari Thailand yang dia kunjungi tepat sebelum datang ke rumah ibunya. Apa kamu tahu yang mana? Norwegia terletak di dekat kutub utara dan sangat dingin. Saat itu juga sedang musim salju, tapi kulit Alisa lebih gelap karena terbakar sinar matahari. Mungkin karena dia baru kembali dari liburan bareng pacarnya di Thailand? Nggak salah lagi sih. Saintis ini telah nemuin unsur baru, tapi 3 hari kemudian dia menghilang. Benny, asistennya harus ngeberesin pekerjaannya, tapi semua datanya ada di komputer saintis itu dan Benny nggak tahu kata sandinya. Cowok itu cuma tahu kalau kata sandinya berupa nama anak perempuan si saintis yang nggak pernah dia sebutin terang-terangan. Tapi untungnya Benny dapat petunjuk. Apa kamu bisa menebak nama anak perempuan saintis itu?
Karena dia seorang saintis, kata kuncinya pasti berkaitan dengan kimia. Gimana kalau kita pakai tabel periodik unsur aja? Unsur ke-9 adalah fluor atau F, unsur ke-53 adalah yodium dan bersimbol I, ada angka 8 berarti oksigen atau O, dan unsur ke-11 adalah natrium atau Na. Jadi cewek itu bernama Fiona. Ketemu juga kan kata sandinya? Pak Marco dan istrinya lagi piknik di taman bareng 3 cewek yang masing-masing bernama Amelia, Christina, dan Sarah. 2 dari mereka keponakan Pak Marco dan satunya lagi anak perempuannya. Jadi anak perempuan Pak Marco yang mana? Udah pasti Amelia dong. Mata Pak Marco dan istrinya berwarna biru, berarti anak cewek mereka juga pasti bermata biru. Dan di antara ketiga cewek ini, cuma Amelia yang bermata biru. Melati, Rara, dan Tessa lagi ada di pesta meriah. Semuanya ngaku sebagai model terkenal di dunia. Tapi 2 dari mereka nggak ngomong jujur. Kira-kira siapa ya yang udah ngomong jujur kalau dia memang model top yang terkenal? Dia bawa tas desainer asli tuh, berarti tasnya juga pasti asli kan? Lihat deh, logo dompet Dolce & Gabbana yang dipakai Rara sama Tessa palsu. Jadi kedua cewek ini pasti udah bohong. Berarti model aslinya Melati. Saat lagi nyari angin di taman, Gunawan ngeliat cewek cantik. Dia langsung duduk di sebelah cewek itu dan ngajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya Gunawan tahu kalau cewek itu ternyata guru musik, punya 3 kakak dan 1 keponakan. Gunawan kemudian ngajak cewek itu jalan bareng, tapi dia harus nebak dulu nama keponakannya itu. Karena ngerasa kesulitan, cowok itu minta petunjuk. Cewek itu cuma nyaut dengan 36. Apa kamu bisa ngebantu Gunawan nebak nama itu? Tadi kan cewek itu berprofesi sebagai guru musik, jadi petunjuknya pasti berhubungan dengan musik. Oke, pakai notasi musik aja. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nada ketiga bernama mi dan yang keenam la. Kalau digabung akan ngebentuk nama Mila. Wah, keponakannya pasti bernama Mila. Cie, mau ngedate bareng nih ye. Di akhir jam istirahat, Tina kembali ke kelas dan ngeliat surat ucapan terima kasih di mejanya. Saat ngecek sekeliling untuk nyari tahu pengirimnya, dia nggak bisa nemu. Tapi dia mencurigai 3 temen yang belajar bareng dia di mapel fisika. Dia kemudian nanya langsung isi surat itu ke mereka. Martin bilang dia sibuk bikin PR. Oscar ngaku kalau dia mainan medsos, jadi nggak mungkin kan dia nulis itu. Ria juga ngebantah kalau dia pengirimnya, karena saat itu dia lagi ada di kamar mandi. Tapi Tina bisa nebak loh siapa yang udah ngirim surat itu. Apa kamu juga bisa? Lihat tuh, tangan Ria belepotan tinta. Kalau dia ada di kamar mandi, tangannya pasti bersih kan? Jadi dia pasti udah bohong setelah nulis surat itu. Udah, ngaku aja. Nggak perlu malu-malu gitu kali. Setelah libur panjang, semua murid ini masuk sekolah lagi. 4 murid ini mulai ngobrolin aktivitas mereka selama liburan. Dan ternyata mereka udah pergi berlibur. Ayu bilang keluarganya ngajak dia liburan ke Moldova untuk nengok neneknya. Harun bilang dia dan adiknya pergi ke Venezuela selama 2 bulan penuh. Jeffrey ngaku kalau dia pergi ke Narnia dan Kiki berkeliling Asia. Salah satu dari mereka udah bohong tuh karena cuma rebahan di rumah selama liburan. Memangnya siapa? Itu. Apa kamu bisa nemu keanehan di gambar ini? Mereka main basket tapi pakai bola sepak. Lukman hilang ingatan setelah jatuh dari sepeda. Amati gambarnya baik-baik ya, biar kamu bisa ngebantu Lukman untuk mencari tahu papanya. Potongan rambut Lukman emang mirip kayak pria yang ini. Bajunya juga sama kayak yang ini. Tapi yang bener, ini papanya yang asli. Mereka punya warna rambut dan bintik wajah yang sama. Siapa yang bukan guru seni?
Di pakaian cewek ini ada bercak-cak, cewek kedua mengenakan gelang lucu buatan sendiri sambil nenteng tas berisi peralatan melukis. Cewek ketiga memakai high heels dan mantel putih, sedangkan cewek keempat memakai sepatu kets dan ikat rambut. Cewek ketiga nggak kelihatan kayak orang seni ya. Kalau diamati lagi, pakaian putihnya itu sebetulnya jubah medis. Zaki dan Sarah lagi nyantai di resort mewah setelah rapat bisnis. Tapi kok gambarnya ada yang salah ya? Kamu bisa nemu nggak nih? Air kolamnya beku. Kalau gambar ini gimana? Gak seperti bayangannya di cermin, cewek ini gak pakai kalung. Cari tahu kekuatan ajaibmu yuk, jangan lupa catat poinmu ya. A. Waktu apa nih yang paling kamu suka? Pagi, sore, malam, siang, atau bingung nentuinnya? B. Kamu pengen punya superpower apa? Teleportasi, kecepatan super, telepati, kekuatan super, atau penglihatan tembus pandang? C. Selamat, keinginanmu udah kesampaian. Tapi kamu juga harus berpegang pada tanggung jawabmu. Gimana caramu pakai superpowermu itu? Ngelamar gebetanmu? Menaklukkan dunia? Jadi orang kaya? Jadi petapa di padang pasir? Atau nolongin orang lain? D. Gimana caramu bergaul dengan orang lain? Kamu santun dan netral? Kamu sulit ngebayangin hidupmu tanpa mereka? Gak suka berinteraksi dengan orang lain? Agak introvert? Atau malah suka banget ketemu sama banyak orang? E. Kamu suka warna apa? Hitam, merah, biru, kuning, atau ungu? F. Seorang penyihir lagi pengen nyari kristal. Kristal mana yang paling kamu suka? Ruby merah, ametis ungu, berlian putih, opal pelangi, atau akik hitam? G. Apa sumber inspirasimu? Cinta, persaingan, seni, alam, atau game? H. Pernyataan mana yang paling menggambarkan dirimu? Kamu pengen dikenal, kamu berotak encer, kamu gak suka drama, kamu pengen orang lain bahagia, atau kamu sangat ambisius? Oke, sekarang hitung poinmu dan cari tahu kekuatan ajaibmu ya. 8-14 poin telekinesis. Dengan kekuatan ini kamu bisa memanipulasi dan mindahin objek. 15-20 poin kekuatan kendali unsur alam. Berarti kamu bisa ngendaliin api, air, udara, dan tanah. 21-26 poin sihir pemikat. Dengan kekuatan ini kamu bisa jadi mak comblang. 27-33 poin hipnosis. Kamu mampu nyiptain ilusi yang sangat meyakinkan. 34-40 poin penyembuhan. Energimu bisa nyembuhin jiwa dan raga. Perhatiin gambarnya baik-baik ya. Apa kamu bisa nemu mobil yang berasal dari zaman lain?
Nah, yang ini. Amati gambar ini. Lagi ada insiden apa sih? Memangnya siapa yang bohong? Kalau milih opsi A, berarti kamu orang yang sangat mandiri dan kurang suka minta bantuan orang lain, meski terkadang kamu juga memerlukannya. Tapi kalau kamu milih opsi B, keluargamu menjadi prioritas utamamu. Kamu juga peduli banget sama orang lain, meski posisi mereka salah. Galuh lagi makan di restoran bareng tunangannya Miko. Sesaat setelah makan, Miko mual-mual. Galuh pun langsung menelepon ambulans dan polisi. Lalu, polisi menginterogasi para pegawai restoran. Si pelayan bilang dia nggak nyentuh makanan itu. Dia cuma nyatet orderan mereka, kemudian nyerahin ke si Koki. Si pencuci piring menjelaskan kalau dia selalu nyuci peralatan makan dengan sabun berkualitas tinggi. Lalu si Koki mengatakan dia udah masak makanannya sesuai perintah. Siapa yang udah bohong? Pasti Koki ini. Lihat aja tuh loker sama tato di lengannya. Dia mantan pacar Galuh yang mau ngeracun Miko karena cemburu. Wisnu bekerja di warung kopi. Suatu hari istrinya Diana pengen ngopi di situ. Dari ketiga pelanggan ini, mana yang istri Wisnu? Istri Wisnu pasti cewek yang di sebelah kanan. Keduanya punya tato kapelan tuh. Tapi cewek yang satunya cuma pelanggan biasa yang kebetulan punya nama mirip. Guntur dan anak ceweknya Mila lagi jalan-jalan setelah 1 tahun berpisah. Lihat ke-6 orang ini baik-baik ya. Menurutmu Guntur dan Mila yang mana sih? Bener banget, ilmuwan nyentrik bernama Freddy nggak sengaja membangkitkan mumi. Kemudian mumi itu kabur dari museum. Freddy pun langsung gercep ngejar si mumi ke arah taman. Amati gambar ini ya, muminya yang mana sih? Wah, itu rupanya di belakang gerobak es krim. Gusti pengen banget punya pacar, jadi dia ngedownload aplikasi Kencan dan ketemu sama 3 cewek cantik. Lili seorang seniman yang suka masak dan jalan-jalan, dia juga punya Anabul super imut. Jovita seorang instruktur yoga dan juga... Dengerin baik-baik bro. Jadi gini aturan mainnya. Buat nyuri berlian, kamu harus pergi ke pulau terpencil. Pulau ini nggak tertera pada peta. Dan orang biasa nggak boleh menginjakan kakinya di sana. Berlian itu ada di tengah pulau. Tepatnya di dalam bunker bawah tanah yang dijaga ketat. Kamu nggak akan bisa masuk ke situ lewat pintu utama. Tapi nggak apa-apa. Di pulau itu juga ada penjara rahasia. Kamu bisa nyusup sebagai tahanan. Kemudian kabur lewat terowongan bawah tanah. Terowongan ini akan membawamu ke bunker tadi. Kalau sudah, kamu harus nyari berliannya. Ingat, waktumu terbatas. Setelah misimu selesai, segera pergi ke ujung selatan pulau sampai kamu nemu perahu. Kamu harus melakukannya dengan benar. Kalau nggak mau nyari masalah, ikuti aja semua langkahnya. Paham kan? Oke, saatnya beraksi. Kamu dan beberapa tahanan lain sudah naik helikopter menuju pulau terpencil. Kedua tanganmu diborgol. Tiba-tiba, helikopternya mulai berguncang. Pilot langsung infoin kalau kalian akan jatuh. Dia memakai parasut dan melompat keluar dari helikopter. Amati sekelilingmu baik-baik ya. Apa yang harus kamu lakukan? Buruan, jangan cuma bengong. Kamu ngeliat kunci borgolmu tergantung di dekat kabin. Dengan kunci ini, kamu langsung ngelepas borgolmu. Tahanan lain juga minta dibebasin, tapi kamu perlu hati-hati. Mereka berbahaya. Semuanya bilang nggak bisa mengemudikan helikopter. Tapi siapa nih yang kamu percayai? Cowok ini punya tato helikopter di kakinya. Mungkin dia seorang pilot. Setelah kamu ngelepas borgolnya, dia malah bilang kalau dia udah bohong. Mereka semua ternyata nggak bisa menerbangkan helikopter.
Dan di situ cuma ada satu parasut. Tahanan itu mendorongmu ke samping, merampas parasutnya, lalu melompat dari helikopter yang mulai jatuh. Akhirnya kamu juga ngelepasin borgol tahanan lain. Selanjutnya kamu perlu ngapain? Lompat tanpa parasut atau mendaratkan helikopter sendiri? Tadi si pilot langsung lompat keluar karena tahu helikopternya nggak akan mungkin didaratkan. Jadi, kamu juga nggak bisa melakukannya. Sebaiknya lompat aja. Penerbangannya masih ada di atas laut kan? Helikopter juga terus jatuh. Jadi, posisimu sekarang nggak terlalu tinggi. Kamu melompat ke air dan berenang menuju pantai. Tiba-tiba, di dekatmu ada sirip hiu. Hewan bongsor ini terus mepet ke arahmu. Apa yang akan kamu lakukan? A. Nyoba menepi secepatnya. B. Nggak berenang menjauh tapi malah cuma mainan di dalam air. C. Menyelam sambil mulai melambaikan tangan untuk menakut-nakuti hiu. Kamu harus stop. Kalau kamu berenang menjauh, hiu itu malah akan mengejarmu. Tarik nafas dalam-dalam dan jangan kebanyakan gerak. Dengan begini, hiu akan segera pergi. Tapi kalau kamu malah diserang, kamu juga perlu nyerang balik. Titik lemahnya terdapat pada insang dan matanya. Tapi beruntung banget sih, hiu itu nggak menyerangmu. Ia berenang menjauh dan kamu mulai menepi untuk nyari tempat aman. Penjaga pulau terlihat berlarian keluar hutan. Salah satu tahanan yang tadi naik helikopter bareng kamu ngumpet di balik semak. Dia mengajakmu untuk ikut. Jadi, kamu harus kemana nih? Biarin aja penjaga itu menangkapmu, lalu membawamu ke penjara. Kamu masih ingat sama misimu tadi kan? Mereka memberimu kemeja kuning, lalu membiarkanmu berbaur dengan tahanan lain. Di situ ada banyak orang jahat. Kamu duduk di salah satu meja untuk makan siang. Di depanmu ada 3 tahanan. Salah satunya berusaha kabur, tapi siapa ya? Cowok yang megang buku. Dia pakai kikir logam untuk membatasi bukunya. Dia juga lagi berencana kabur tuh. Terowongan bawah tanah yang mengarah ke bunker terdapat di bawah ruang cuci baju. Kamu harus keluar dari selmu menuju ruangan itu. Dan untuk membuka kunci, kamu perlu alat bantu kikir logam. Semua tahanan berada di halaman penjara untuk menghirup udara segar. Kamu segera membuntuti cowok yang membawa buku itu. Dia lagi duduk di bangku sambil ngumpetin bukunya di bawah tempat duduknya. Kamu harus mengalihkan perhatiannya biar buku itu berpindah ke tanganmu. Mungkin bisa pakai bola basket, barbel mini, atau kartu remi. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu ngajakin latihan angkat barbel dan main kartu, matanya akan sulit beralih dari buku itu. Main basket aja, lalu lempar bolanya jauh-jauh. Cowok itu pasti akan mengejarnya. Nah, kamu bisa langsung mengambil bukunya. Setelah dapat buku inceranmu, kamu nggak ngeliat kikir itu lagi. Yang ada malah uang kertas. Mungkin cowok itu udah menjual kikirnya ke salah satu tahanan lain. Setelah memasukkan uang itu ke sakumu, kamu mulai mengamati sekitar. Kira-kira siapa ya yang udah beli kikir logam itu? Cowok ini memegangi ujung lengan bajunya. Dia pasti ngumpetin kikirnya di situ. Saat kamu mau mendekatinya, salah satu tahanan mulai bikin keonaran. Penjaga bergegas ke lokasi untuk melerai. Di tengah keributan, kepalamu tiba-tiba dipukul seseorang hingga kamu pingsan. Dan tahu-tahu, kamu udah bangun di bangsal rumah sakit. Aduh, waktumu sangat mepet. Semua pintunya terkunci. Sejumlah petugas keamanan beroperasi di dekatmu. Gimana caranya masuk ke ruang cuci baju? Di sudut ruangan, ada gerobak besar berisi cucian kotor. Ngumpet di situ aja, nanti akan ada yang membawamu ke situ.
kamu pun langsung ngumpet di bawah spray kotor.